Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya tidak akan bicara soal politik. Kali ini saya akan bicara soal pendidikan. Saya sangat prihatin dengan cerita yang saya peroleh tentang seorang siswa berkebutuhan khusus di sebuah sekolah swasta bereputasi tinggi, SMA Strada Saint Thomas Aquino di Tangerang. Siswa tersebut bernama Jeran Misael Sunandar. Saya prihatin karena saya percaya Jeran mengalami tindak kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan jadi korban penyalahgunaan kekuasaan di sekolah tersebut. Pelakunya bukanlah para teman-temannya, melainkan guru dan kepala sekolahnya. Kepala sekolah bukan hanya tidak mempertimbangkan kebutuhannya sebagai penyandang disabilitas, tapi juga menerapkan aturan yang mengada-ada dengan sanksi yang sangat berlebihan. Akibat ketidakadilan itu, nasib Jeran sekarang menggantung. Jeran ini bukan siswa yang bodoh atau nakal atau kurang ajar. Dia justru adalah siswa yang cerdas, pintar, kreatif. IQ-nya tinggi, 143. Ia pintar melukis, pintar bermain piano, sangat fasih berbahasa Inggris, mengedit rekaman, mampu mengubah coding saat terlibat dalam proyek membuat game, dan berulang kali menerima penghargaan dalam lomba-lomba sains dan matematika. Saat masih berusia kecil dan remaja, Jeran bahkan membuat buku homemade tentang ilmu pengetahuan. Sebagai siswa, dia bergaul dengan baik dengan lingkungannya. Dia bahkan sering membantu kawan-kawannya yang mengalami kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru di sekolah. Tapi seperti saya katakan tadi, dia itu adalah siswa berkebutuhan khusus. Dia adalah penyandang disabilitas mental dalam bentuk panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Panic attack adalah lonjakan ketakutan yang sangat intens dan tiba-tiba. Jadi kalau Jeran menghadapi persoalan-persoalan yang dianggap mengancam dirinya, secara tiba-tiba jantungnya akan berdebar cepat, sesak napas, gemetar, berkeringat dingin, pusing, atau bahkan merasa akan mati. Sedangkan anxiety tingkat tinggi adalah kondisi psikologis berupa rasa khawatir, tegang, atau takut yang sangat berlebihan. Jadi anxiety ini menyebabkan rasa cemas yang muncul terus dan mengganggu tidur, pergaulan, kehidupan, pekerjaan secara berlebihan. Nah, bila dimarahi guru, apalagi bila ia merasa tidak bersalah atau ditekan terkait traumanya, seorang murid bisa saja mengalami breakdown mental. Orang tua Jeran sebenarnya sudah membawa surat psikolog yang menggambarkan kondisi Jeran sejak dia masuk ke SMA Strada. Namun, sekolah ternyata seperti mengabaikan begitu saja informasi tersebut. Bahkan terutama setelah adanya tindak kekerasan yang dilakukan salah seorang guru dan kemudian kepala sekolah, kondisi Jeran terus memburuk. Ia sekarang juga mengalami gejala delusi, distimia, dan depresi berat. Ini berdasarkan surat resmi psikolog dan psikiater yang menangani Jeran. Dengan kata lain, Jeran mengalami depresi sehingga memandang dunia dengan cara yang tidak sesuai realitas, yang tetap dipertahankan meskipun sudah ada bukti kuat yang menyangkalnya. Kasus kekerasan terhadap Jeran ini berlangsung pada Juni 2024, hampir 2 tahun yang lalu. Dan akibat kekerasan tersebut, sampai sekarang Jeran tidak bisa masuk sekolah. Karena apa yang terjadi dan sikap sekolah dan yayasan setelah itu membuat dia merasa tidak perlu ke sekolah meskipun namanya masih terdaftar sebagai murid SMA Serada. Saya tidak akan membahas soal Jeran ini hanya dalam satu video. Saya akan menyajikannya secara berkelanjutan karena masalahnya sama sekali tidak sederhana. Naskah seri video ini saya dasarkan pada 3 sumber. Pertama, penjelasan dari orang tua Jeran, kedua, kuasa hukum Serada, dan ketiga, laporan mendalam tentang kasus Jeran yang dimuat di media online Konde. Ibunda Jeran, Vivian S. Wahab, telah berusaha memperjuangkan keadilan bagi putranya ke Yayasan Serada, ke kantor cabang Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Komisi Nasional Disabilitas, serta Kemendikbudristek Diknas. Namun sampai saat ini berdasarkan penjelasan Ibu Vivin, tidak ada tindak lanjut yang menjawab masalah dan penunjukan niat baik. Bahkan banyak pihak terkesan menutup-nutupi dan melakukan berbagai pelanggaran aktif tanpa mempedulikan kerugian dan dampak berkelanjutan yang terjadi pada Jeran. Selama ini, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta sebagai lembaga advokasi publik juga telah mengeluarkan 7 surat desakan ke berbagai lembaga tersebut, tapi juga tidak mendapatkan tindak lanjut dan respons yang benar dan substantif.
Agar tidak menimbulkan salah paham, harus saya jelaskan, kekerasan yang saya maksud di sini bukanlah praktik pemukulan atau kekerasan fisik lainnya. Berdasarkan peraturan menteri, kekerasan di sekolah juga mencakup tindakan yang mengakibatkan tekanan mental, rasa malu, takut, terhina, rendah diri atau terganggunya martabat korban berbasis ketimbangan relasi kuasa antara individu atau kelompok. Komisi Nasional Disabilitas dalam surat tertanggal 7 November 2024 menyatakan Jeran mengalami sejumlah tindak kekerasan yang dilakukan salah satu guru dan kepala sekolah. Perundungan pertama yang dialami Jeran datang dari guru olahraganya. Guru olahraganya ini beberapa kali melakukan kekerasan verbal atau psikis dan perundungan terhadap Jeran. Sang guru mungkin tersinggung karena ketidakhadiran Jeran dalam mata pelajaran olahraga. Suatu kali dia membentak dan menuduh Jeran tidak mengerjakan tugas kelompok walau kemudian terbukti sudah dikerjakan. Sang guru bahkan memerintahkan Jeran menceritakan trauma pribadinya di depan kelas. Saking takutnya, Jeran bahkan sempat diare di celana. Ibu Vivian sudah mengadukan perilaku guru olahraga itu, tapi kepala sekolah terkesan mengabaikan begitu saja pengaduan itu. Namun yang menjadi puncak adalah kasus kekerasan pada 3 Juni 2024. Di hari itu, Jeran mengikuti ujian hari pertama, asesmen akhir tahun atau AAT dari 10 hari ujian yang direncanakan. Ada 2 mata pelajaran yang diuji hari itu. Di semua mata pelajaran, ujian terdiri dari 2 tipe soal. Di bagian pertama ada 40 pertanyaan dengan jawaban pilihan berganda. Di bagian kedua ada 5-10 soal esai yang dijawab di lembar kertas jawaban. Untuk yang bagian pertama, pertanyaan dan pilihan jawab termuat di website sekolah bernama Socrates. Website itu dibuka melalui HP. Siswa tinggal mensubmit jawaban di HP yang langsung terhubung ke Socrates. Begitu ujian mata pelajaran pertama usai, Jeran men-screenshot seluruh soal dan jawaban sebelum dia mensubmit jawaban. Kemudian dia menyerahkan HP-nya dan kertas jawaban esainya ke guru. Setelah dia menyelesaikan ujian, dia nantinya akan mencek akurasi jawabannya dengan membaca screenshot itu. Praktek men-screenshot pertanyaan dan jawaban seperti ini sudah dilakukan Jeran sejak dia masuk SMA. Jeran tidak pernah menutup-nutupi apa yang dilakukannya selama ini bahkan di depan guru. Teman-teman kelasnya pun tahu, dia juga tidak pernah ditegur selama hampir 1 tahun penuh. Larangan untuk men-screenshot jawaban pun tidak pernah diberikan. Namun di hari ujian 3 Juni itu tiba-tiba saja setelah ujian mata pelajaran pertama selesai dan Jeran sedang mengikuti ujian mata pelajaran kedua, dia dihubungi guru yang memintanya mengambil handphonenya. Setelah dia tunjukkan hasil screenshot jawabannya, ia ternyata dianggap melanggar peraturan karena guru menyatakan melakukan screenshot jawaban ujian adalah hal terlarang. Menurut guru, screenshot termasuk aplikasi dan mereka sudah menetapkan larangan untuk membuka aplikasi seperti browser, kalkulator, dan lain-lain di saat ujian. Padahal peraturan terkait screenshot tidak ada dalam tata tertib ujian sebagaimana yang sudah dibagikan ke seluruh siswa, termasuk orang tua murid. Sekedar catatan, pada 23 Agustus 2024 tak kurang dari Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah sendiri mengakui bahwa peraturan screenshot tidak pernah ada. Namun, pihak sekolah berkeras menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah disampaikan saat upacara hari Senin sebelum ujian berlangsung. Sekolah sendiri mengakui bahwa Jeran sendiri memang tidak hadir dalam upacara itu sehingga tidak pernah mendengar pengumuman tersebut. Namun sekolah berkeras bahwa Jeran seharusnya sudah tahu walaupun dia sebenarnya tidak menghadiri upacara. Bagaimana Jeran bisa tahu? Ya entahlah. Saya sendiri menganggap asumsi bahwa screenshot sesudah ujian selesai adalah sebuah bentuk penyontekan sama sekali tidak masuk akal. Apa yang mau dicontek? Bagaimana menconteknya? Tapi entah bagaimana sekolah menganggap tindakan itu adalah sebuah pelanggaran berat. Pada 3 Juni tersebut, kepala sekolah menganggap Jeran melakukan pelanggaran aturan. Lebih buruk lagi, kepala sekolah memberikan hukuman yang berlapis. Pertama, Jeran diberi nilai 0 di 2 mata pelajaran hari pertama, termasuk nilai esainya yang tidak memakai HP. Kedua,
Jeran harus mengulang 2 ujian mata pelajaran hari pertama tersebut dengan hukuman yang sama untuk anak yang melakukan pelanggaran mencontek, yaitu 20 soal esai uraian panjang dengan nilai maksimal 71 yang merupakan batas kelulusan. Jadi kalaupun dia bisa menjawab secara benar semua pertanyaan, nilai maksimalnya adalah hanya 71. Ketiga, bahkan Jeran juga harus mengikuti sisa 9 hari ujian dengan cara yang sama. Ulangan diganti menjadi 20 soal esai uraian panjang di seluruh mata pelajaran dengan nilai maksimal 71. Keempat, Jeran harus mengikuti ujian di ruang terpisah. Jeran juga tidak boleh memasukkan hasil ujian lebih cepat karena dikhawatirkan anak lain mungkin ikut-ikutan submit duluan. Terus terang saya nggak paham, mengapa hukuman berlapis seberat itu harus diberikan pada seorang siswa yang hanya sekedar men-screenshot. Akibat tuduhan dan hukuman itu, Jeran merasa tidak diperlakukan adil. Dia terkena panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Menurut Bu Vivin, Jeran shock berat. Dia histeris sampai memukul-mukul kepala. Kondisi Jeran terus memburuk dan tidak mengikuti ujian pada tanggal 4 Juni dan seterusnya. Pada tanggal 5 Juni, Jeran dirujuk ke psikolog dan hampir dirawat inap pada hari itu juga. Psikolog mengirimkan surat ke kepala sekolah untuk menyatakan hukuman tersebut berdampak sangat buruk pada Jeran dan dia minta Jeran diperlakukan secara normal dan secara adil. Namun surat psikolog itu ternyata diabaikan begitu saja. Kepala sekolah tidak mengubah sikap. Secara mengherankan pada 6 Juni kepala sekolah menyatakan bahwa Jeran dikembalikan kepada papa dan mama dan papa dan mama bisa mencari sekolah lain. Ini ditegaskan kembali pada 10 Juni ketika kepala sekolah mengatakan mengembalikan Jeran kepada orang tua serta papa dan mama boleh mengajukan pengunduran diri kalau tidak sepakat dengan pemberian sanksi dari sekolah. Itu jelas maksudnya. Sekolah meminta Jeran keluar saja dari Serada. Kepala sekolah mengabaikan begitu saja fakta bahwa Jeran memiliki disabilitas mental. Akibat dari konflik ini nasib Jeran menggantung. Dia tidak mengikuti ujian akhir kelas 10. Artinya dia tidak naik kelas. Kemudian sejak Juni 2024 sampai sekarang Jeran tidak bersekolah. Sampai di sini saya akhiri dulu video pertama saya. Sabar dulu ya. Saya masih akan membuat video-video lanjutan. Di video berikutnya nanti saya akan menampilkan jawaban dari kuasa hukum Serada, serta bagaimana berbagai lembaga yang seharusnya peduli dengan kondisi pendidikan di Indonesia bereaksi. Saya rasa ini adalah persoalan serius. Kita harus peduli dengan nasib setiap siswa, apalagi yang berkebutuhan khusus. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.